Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Yudi Apriyaji. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi kesehatan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana komunikasi yaitu sebagai proses pengoperasian rangsangan atau stimulus dalam bentuk lambang atau simbol bahasa atau gerak nonverbal untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Di sini kita bisa melihat definisi komunikasi. Nah, yang pertama yaitu menurut Lillewary, komunikasi dapat diartikan sebagai pengalihan suatu pesan dari suatu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Jadi proses komunikasi biasanya melibatkan dua pihak, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang berinteraksi dengan aturan yang disepakati bersama. Di sini kita bisa melihat contohnya gambar yaitu seorang dokter sedang berkomunikasi dengan guru-guru ataupun orang tua murid. Nah, itu disebut sebagai kelompok dengan individu dengan kelompok. Nah, sekarang stimulus atau rangsangan dapat berupa suara, bunyi, atau bahasa lisan, maupun berupa gerakan. Nah, tindakan atau simbol-simbol yang diharapkan dapat dimengerti oleh pihak lain dan mudah dipahami. Jadi pihak lain bisa merespon atau bereaksi sesuai dengan maksud pihak yang memberikan stimulus. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi tersendiri. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan pesan, informasi, atau menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Nah, artinya dari penyebarluasan informasi ini, diharapkan penerima informasi akan mengetahui apa yang ingin diketahui. Yang kedua, untuk menyampaikan pesan, informasi, atau menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik orang lain. Yang ketiga, yaitu untuk memberikan instruksi kepada penerima pesan. Yang keempat, untuk mempengaruhi dan mengubah sikap penerima pesan. Jadi, selanjutnya yaitu konsep komunikasi massa dan komunikasi kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan merupakan bagian dari komunikasi antar manusia. Fokus pada bagaimana seseorang individu dalam suatu kelompok atau masyarakat menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan, serta berupaya untuk memelihara kesehatannya. Fokus juga utama dalam komunikasi kesehatan yaitu terjadinya transaksi yang secara spesifik berhubungan dengan isu-isu kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu transaksi yang berlangsung antar ahli kesehatan. Antara ahli kesehatan dengan pasien, dan antara pasien dengan keluarga, pasien merupakan perhatian utama dalam komunikasi kesehatan. Ini definisi komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan yaitu usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Komunikasi kesehatan juga dipahami sebagai studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan komunitas agar dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan. Nah, ruang lingkup komunikasi kesehatan yang pertama yaitu informasi tentang pencegahan penyakit, promosi kesehatan, kebijaksanaan pemeliharaan kesehatan, regulasi bisnis dalam bidang kesehatan. Komunikasi kesehatan merupakan aplikasi dari konsep dan teori komunikasi dalam transaksi yang berlangsung antara individu atau kelompok terhadap isu-isu kesehatan. Jadi tujuan pokok dari komunikasi kesehatan sendiri yaitu perubahan perilaku kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Komponen komunikasi kesehatan. Komunikasi tidak hanya sebatas penyampaian pesan saja,
adanya umpan balik atau feedback, nah, atau respon dari penerima pesan. Komunikator. Nah, dalam komunikasi kesehatan, komunikator itu adalah orang atau lembaga kesehatan yang menyampaikan pesan. Misalnya, penyuluh kesehatan menyampaikan pesan berisikan himbauan untuk melakukan program KB. Nah, di sini ada gambar di mana seorang ibu-ibu penyuluh kesehatan menyampaikan program KB kepada masyarakat. Itu dia disebut dengan sebagai komunikator. Sedangkan komunikan. Dalam komunikasi kesehatan, istilah komunikan ialah sebagai orang yang penerima pesan. Komunikan bisa berupa masyarakat yang diberikan sosialisasi dari pihak lembaga kesehatan. Nah, kita bisa melihat gambar ini juga di mana perkumpulan ibu-ibu sedang mendengar arahan atau sedang adanya sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu pesan. Dalam komunikasi kesehatan, pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang yang mempunyai arti. Contohnya di gambar ini tentang hindari HIV atau AIDS. Sering kita temui kayak di slogan-slogan yang lainnya. Selanjutnya yaitu media. Media dalam komunikasi kesehatan ialah sebagai sarana atau saluran yang mendukung proses penyampaian pesan. Media dalam komunikasi kesehatan ada dua, yakni media saluran interpersonal dan kelompok. Media bisa berupa cetak maupun elektronik yang bisa dilakukan dengan kegiatan penyuluhan. Nah, media ini sendiri untuk mempermudah penyampaian pesan kepada khalayak ataupun pada audiens, supaya agar mudah dipahami dan mudah dicerna. Selanjutnya yaitu efek. Efek pada komunikasi kesehatan, yakni dapat dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pesan. Efek atau dampak ialah ketercapaian kita dalam menyampaikan pesan. Nah, di sini kita bisa dapat efeknya tersendiri, bagaimana ketercapaian kita dalam menyampaikan pesan. Ini komponen komunikasi, yaitu dari komunikator ke informasi atau pesan melalui media, habis itu komunikan, dan menjadi feedback ataupun umpan balik. Nah, tujuan komunikasi kesehatan sendiri. Tujuan utama dari komunikasi kesehatan ialah untuk perubahan perilaku kesehatan pada sasaran ke arah yang lebih kondusif. Tujuan strategisnya pada umumnya program-program yang berkaitan dengan komunikasi kesehatan yang dirancang dalam bentuk paket, acara atau modul dapat berfungsi yaitu untuk relay information, yakni meneruskan informasi kesehatan dari suatu sumber kepada pihak lain secara berangkai atau hunting. Yang kedua ada enable informed decision making, ialah memberikan informasi akurat untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Yang ketiga itu promote fair information exchange and emotional support, yakni mendukung pertukaran pertama dan mendukung secara emosional pertukaran informasi kesehatan. Yang keempat ada promote healthy behavior, informasi untuk memperkenalkan hidup sehat. Yang kelima ada promote self-care, yakni memperkenalkan pemeliharaan diri sendiri. Dan yang terakhir, manage demand for health service, itu untuk memenuhi permintaan layanan kesehatan. Nah, jadi manfaat komunikasi kesehatan yaitu memahami interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kita tentang isu kesehatan, melakukan strategi intervensi pada tingkat komunitas, menghadapi disparitas pemeliharaan kesehatan antar etnik atau ras dalam suatu masyarakat. Yang kelima, menampilkan ilustrasi keterampilan, menggambarkan berbagai jenis keterampilan untuk memelihara kesehatan, pencegahan, advokasi, atau sistem layanan kesehatan kepada masyarakat. Yang keenam, menjawab permintaan terhadap layanan kesehatan atau mengetahui dan melakukan analisis kebutuhan.
Yang ketujuh, memperkuat infrastruktur kesehatan masyarakat di masa yang akan datang bagi hasil yang memuaskan masyarakat umum. Dan yang terakhir, membarui peranan para profesional di bidang kesehatan, misalnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petugas medis, memperkuat infrastruktur kesehatan, membangun kemitraan, mengembangkan akuntabilitas, dan mengembangkan pembuktian atas layanan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mobil Pak Topik jalan tak berdaya, dihukum satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.